Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita masih menjumpai akhir bulan Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita dapat mengakhiri bulan Ramadan dengan baik, dengan harapan kita nanti akan menjadi hamba Allah yang muttaqin, sebagaimana awal perintah Allah bagi orang menegakkan puasa adalah la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Para pendengar rahimakumullah, yang kedua, saudara salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in yang akhirnya sampai pada kita semua, serta umat Islam yang selalu ittiba kepada beliau, menegakkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta menjaga apa yang dilarangnya. Insya Allah kita akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada pada akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebulan penuh akan kita selesaikan, yang tinggal beberapa hari lagi. Kita di tengah-tengah kehidupan yang majmuk, tapi kita tetap istiqomah di dalam menegakkan dinul Islam, termasuk menegakkan ibadah Ramadan yang kita sekarang penghujung daripada bulan Ramadan. Harapan orang yang beriman adalah muttaqin, serta di akhir Ramadan, di 10 hari yang terakhir, di sudah terdapat yang namanya malam kemuliaan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, yang turunnya pada hari-hari ganjil atau tanggal-tanggal ganjil di akhir Ramadan. Maka kita berada di penghujung. Kita memasuki babak semifinal. Kalau kesebelasan sepak bola, mereka menyiapkan dengan secepat mungkin untuk kemenangan kesebelasan mereka. Itu untuk permainan di dunia. Apalagi kita bukan permainan, tapi yang hakiki untuk mendapatkan, yaitu kemuliaan itu sendiri. Karena kalau kita mendapatkan kemuliaan di akhir Ramadan, maka ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan saja, lebih daripada 83 tahun kita beribadah, padahal usia kita baru berapa tahun. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, mari ibadah Ramadan kita akhiri dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan penuh khidmat, penuh ibadah yang semestinya, yaitu tadarus kita lanjutkan, qiyamul lail tetap kita tegakkan, kemudian kita tegakkan lagi, yaitu yang namanya zakat, infak, dan sedekah. Itu adalah kebutuhan kita bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tentu akan menerima daripada sedekah dan zakat kita sekalian. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 185, di akhir ayat itu Allah mengatakan, yaitu sempurnakanlah bilangan puasa itu, walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Maka sempurnakanlah bilangan puasa itu. Kita sempurnakan 1 bulan penuh. Kemudian kita akhiri nanti pada malam hari dengan membesarkan Allah dengan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai tanda syukur kita kepada Allah, yaitu kita menang dalam ibadah puasa. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu maka
Di akhir inilah yang akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Apa yang telah kita lakukan dalam sebulan penuh ibadah-ibadah kita ini. Maka kalau sekali lagi kita mendapatkan Al-Qadar, maka akan mengubah kehidupan kita di masa yang akan datang. Paling tidak ada 5 pesan moral daripada ibadah Ramadan kepada orang-orang yang beriman, yang mereka menjadi orang yang mutakin, yaitu diantaranya adalah menjadi hidup ikhlas. Apapun yang kita terima dari Allah harus ikhlas. Diuji apapun Allah harus ikhlas kita terima. Tapi kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia ini. Kita dalam menegakkan Islam pun harus ikhlas. Oleh karena itu dan kesan itulah akan menanamkan jiwa kita semangat dan hidup, jiwa semangat dan beribadah, jiwa semangat dalam melaksanakan kewajiban kita sehari sebagai orang yang beriman. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya secara lurus, yaitu istiqomah di dalam menjalankan agama Islam dengan ikhlas. Itu yang paling penting bagi kita. Jadi beribadah harus ikhlas. Kita lakukan kegiatan harian pun kita harus ikhlas. Jangan ada pamrih siapapun. Jadi kalau kita berbuat hanya kepada Allah semata, maka di situ pula kita diminta Allah, yaitu di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Para pendengar rahimakumullah. Jadi keikhlasan penting di dalam kita beramal di dunia ini. Beramal di dunia bukan hanya ibadah mahdhah yang dalam rukun Islam yang 5, tapi ibadah ghairu mahdhah yang sangat banyak. Kita bertetangga, bermasyarakat, yang kita lakukan ini harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi insan yang ikhlas. Yang kedua, bagi orang yang mutakin, itu menjadi manusia yang disiplin. Disiplin beribadah, disiplin bekerja, disiplin bermasyarakat. Dan apapun yang kita lakukan demi kebaikan harus dikerjakan dengan tertib dan disiplin, sehingga akan menghasilkan suatu amalan yang benar-benar bisa dicapai dengan disiplin itu. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Bani Israil ayat yang 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholata liduluki samsi ila ghosakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari tergelincir matahari sampai gelap malam, dan bacalah fajar, yaitu saat subuh. Sesungguhnya bacaan fajar atau subuh itu disaksikan oleh malaikat. Para pendengar rahimakumullah. Jadi disiplin memang penting dalam hidup. Sebagai contoh, sholat kita harus disiplin, zakat disiplin, sedekah disiplin, puasa disiplin, baik sahur maupun bukanya. Begitu pula kita yang bekerja harus disiplin. Tidak harus dilihat mandornya atau pimpinannya, tapi karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, para pendengar rahimakumullah, maka dengan disiplin itulah akan menghasilkan yaitu keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila sholat itu telah diselesaikan, selesai ditegakkan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kepada Allah dan ingatlah kepada Allah yang banyak supaya kamu beruntung. Para pendengar rahimakumullah, dari ayat ke-10 surat Al-Jumu'ah itu jelas kita ada keseimbangan dalam hidup.
keseimbangan dalam ibadah dan bekerja. Keseimbangan kita di dalam mencari kenikmatan akhirat dengan kenikmatan di dunia. Sehingga kita mampu membawa diri kita untuk menjadi hidup yang semestinya. Maka sebagaimana yang kita selalu berdoa di akhir doa kita, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan berilah kebaikan pula hidup di akhirat, dan jauhlah kami ya Allah dari siksa api neraka. Para pendengar rahimakumullah, jadi disiplin ada sangat penting untuk mencapai suatu cita-cita, apalagi menjadi manusia yang beruntung di dunia dan untung di akhirat. Tanpa disiplin tidak bisa. Ibadah harus disiplin, bekerja harus disiplin, dan harus selalu ingat kepada Allah yang menciptakan kita. Karena rezeki itu dari Allah. Kita yang dititipi rezeki, kita berusaha, tapi yang menang Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian pesan moral yang ketiga adalah menjadikan diri kita ini banyak manfaat hidup untuk kepentingan sosial. Karena di depan saudarakan, apa yang kita miliki adalah titipan Allah. Kalau kita mati, kita akan bawa apa-apa. Paling banyak kain 3 lapis, yaitu kain kafan yang dibawa mati oleh kita sekarang. Maka kita harus banyak beramal untuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wasailina wa fir riqab, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya. Para pendengar rahimakumullah, oleh karena itu penting sekali bagi kita bahwa rezeki itu dari Allah, maka kita secara tasarufkan kepada yang benar. Sebagian besar untuk diri dan rumah tangga kita, sebagian adalah untuk orang lain. Yang utama adalah pertama kerabat, saudara dekat dulu, orang tua, saudara, baru anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian musafir atau orang yang berjuang di jalan Allah, kemudian peminta-minta, dan hamba saya. Itu yang paling pokok bagi kita sekalian. Sehingga kita manusia di dunia tidak akan bisa hidup sendiri. Pasti akan hidup bermasyarakat. Tidak bisa kita menghebat orang lain. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk saling kebersamaan dan tolong-menolong. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan kamu tolong menolong kepada perbuatan dosa dan maksiat. Para pendengar rahimakumullah, jadi jelas bahwa Allah memberitakan kepada kita untuk saling tolong menolong, bantu membantu antara satu dengan yang lainnya. Yang mampu menolong yang tidak mampu. Bahkan orang yang kaya pun memerlukan pertolongan orang lain. Tidak mungkin akan mengerjakan sendiri apa yang menjadi pekerjaan mereka. Perlu membutuhkan orang lain untuk membantunya. Para pendengar rahimakumullah, jadi hidup manusia adalah hidup harus bermasyarakat. Maka harus memiliki kepedulian sosial dalam masyarakat, apalagi dengan tetangga kita sekalian. Sehingga hidup kita akan nyaman. Karena di lingkungan itulah kita akan bersama-sama dengan mereka. Disitulah akan saling tolong-menolong, bantu-membantu, akan mengurangi beban yang ada pada diri kita masing-masing. Itulah Islam, dituntunkan oleh Allah Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu membawa diri kita untuk menjabarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar rahimakumullah, kemudian berikutnya pesan moral yang keempat
puasa untuk melatih jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur dengan keluarga, jujur dengan siapapun, apalagi jujur dengan Allah dan Rasul-Nya. Disitulah apa yang kita lakukan di dunia ini tidak akan lari dari kenyataan. Semuanya akan kembali kepada kita. Yang baik akan kembali kepada kita, yang jelek pun akan kembali kepada kita. Tidak ada satu amalan yang tidak diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petugasnya malaikat raqib dan atid. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang beramal kebajikan sebesar dzarrah, sebesar bibit sawi, akan diperlihatkan dan dikembalikan pada kita. Yang baik akan dikembalikan. Tapi sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita yang berbuat jahat, jelek, sebesar bibit sawi pun tidak akan lepas dari pengamatan Allah dan akan dikembalikan kepada kita. Itulah Allah sebagai adil-adilnya hakim nanti di akhirat. Maka dalam surat Atin Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah ada seadil-adilnya hakim. Beda dengan kehidupan di dunia. Jauh dengan kehidupan dunia. Bisa berbeda dengan kenyataannya. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Kenapa demikian? Karena kita berbuat apapun akan kita bertanggungjawabkan. Sedikit yang jelek kita terima, sedikit yang baik juga akan kita terima. Oleh karena itu, kita harus selalu berbuat baik di muka bumi ini. Maka Rasul memberikan tuntunan pada kita. Apakah dikatakan baik atau ihsan itu? Ihsan adalah sebagai sabda Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan atau kebaikan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah di depanmu. Ini Rasul mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah suatu kebaikan atau kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita. Fa illam takun tarahu, meskipun kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Para pendengar rahimakumullah, itulah pentingnya kita yakin pada diri kita sendiri bahwa apa yang kita berbuat akan kembali kepada kita sekalian. Tidak ada yang lari dari kita. Maka dunia inilah ladang kita untuk menghasilkan kehidupan yang abadi di akhirat. Maka Nabi juga mengatakan, ad-dunya mazra'atil akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Siapa yang berbuat di dunia akan menghasilkan di akhirat nanti sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia ini. Tidak akan lari dari kenyataan. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian pesan moral yang kelima adalah kita untuk hidup selalu bersabar. Sabar dalam melaksanakan tugas, yaitu disiplin. Jadi sabar bukan berarti kita semua sendiri. Sabar, disiplin, dan tertib. Itu sabar itu. Kalau kita menerima sesuatu, juga harus sabar dan qanaah, menerima apa adanya, tidak ngerangsang kata orang lain. Oleh karena itu hidup harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177 pula, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan kemelaratan serta dalam peperangan. Para pendengar rahimakumullah. Jadi sabar adalah penting bagi kita. Allah berikan Tuhan pada kita. Kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kalau kita kena musibah, maka kita harus bersandar kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Sehingga kita tidak merasa dirinya terlalu bersedih. Boleh bersedih kalau
saudara kita meninggal, orang tua kita meninggal, boleh bersedih. Tapi sedih kita imbangi. Kita juga sama akan menyusul mereka yang telah meninggal dunia. Itulah pentingnya, kita harus bersabar. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk melatih hidup kita menjadi orang yang mutakin, sehingga orang yang mutakin, apalagi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, yang Al-Qadar, harus mampu membawa diri kita. Yaitu, yang pertama, kita harus menjadi orang yang hidup ikhlas. Yang kedua, kita menjadi orang yang disiplin. Kemudian yang ketiga, kita menjadi orang yang mempunyai kepedulian sosial. Yang keempat, kita menjadi yang jujur. Dan yang terakhir, harus bersabar. Demikian para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi renungan kita semua di akhir Ramadan. Karena apa? Hasil ibadah Ramadan bukan seketika diterima ba'da Ramadan, tapi 11 bulan mendatang harus kita praktekkan 5 tersebut di atas. Semoga Allah beri kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.